Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kelas 4 IPA SD. Kelompok kami terdiri dari Nurul Nisa NIM 467, Nadia Faisyarah NIM 508, Fitratul Hayati NIM 527, Yulia Widyastuti NIM 542, Ifah Nadiatul Khairiyah NIM 552, Miftahun Najahi NIM 566. Materi yang dikaji dalam kelompok kami ada 5. Yang pertama, sifat-sifat bunyi. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang keempat, hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Yang kelima, hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Yulia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Ada berapa sih sifat-sifat bunyi? Nah, di sini sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, gelombang longitudinal. Apa sih itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, yang kedua adalah perambatannya membutuhkan medium, dan yang ketiga adalah dapat dipantulkan. Berikutnya, perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui medium udara. Cepat rambat bunyi dapat dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jenis dan suhu medium. Bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung, dan yang ketiga, gema. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah gema. Gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi asli. Di sini saya akan menerangkan tentang indera pendengaran. Indera pendengaran adalah organ yang berfungsi ganda dan kompleks, pendengaran dan keseimbangan. Organ tubuh yang berfungsi sebagai indera pendengaran yaitu telinga. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi, dan untuk keseimbangan ada 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, 2 telinga bagian tengah, 3 telinga bagian dalam. Dan selanjutnya yaitu keterangan tentang telinga. Ada gambarnya, bisa disimak. Kelainan pada telinga. Ini penyakit-penyakit telinga, jadi kalian harus menjaga telinga agar terhindar dari penyakit tersebut, yaitu penyakit tuli, congek, radang telinga, labirintis, motion sickness, hematoma, penyumbatan, dan lain-lain. Selanjutnya, memelihara kesehatan telinga. Membersihkan dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Jadi kalau
membersihkan telinga itu jangan sampai ke dalamnya, soalnya gendang telinga itu sangat rawan. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi, baik itu energi yang besar maupun energi yang kecil. Untuk sumber energi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Yang pertama yaitu kita akan membahas sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak akan pernah habis dan dapat dimanfaatkan terus-menerus, bahkan dapat dikembangkan menjadi energi yang baru. Sebagai contoh yaitu energi matahari, energi panas bumi, angin, biomasa, gas alam, pembangkit listrik tenaga air, dan juga energi pasang surut. Yang kedua yaitu sumber energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang berasal dari fosil yang sudah tertimbun jutaan tahun yang lalu dan sudah membentuk suatu sumber daya. Namun sayangnya sumber energi ini bersifat terbatas. Sebagai contoh yaitu sumber energi yang berasal dari fosil, yaitu dari proses alamiah pembusukan organisme yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Sebagai contoh yaitu batu bara dan juga minyak bumi. Selanjutnya yaitu sumber energi yang berasal dari alam, yaitu sumber energi yang penggunaannya harus melalui proses terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan. Contohnya yaitu uranium yang dijadikan sebagai energi nuklir. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bentuk dari energi. Energi tersendiri bersifat kekal, artinya yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Hanya saja energi dapat dirubah bentuknya dari bentuk satu ke dalam bentuk yang lain. Biasanya manusia merubah bentuk energi digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bentuk energi tersendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu energi panas, energi cahaya, bunyi, magnet, listrik, kimia, nuklir, dan juga energi gerak. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari perubahan bentuk energi. Yang pertama yaitu perubahan bentuk dari energi kimia ke dalam energi gerak. Contohnya yaitu kita mengkonsumsi makanan. Nah, setelah kita mengkonsumsi makanan, kita akan merasakan kita sudah berenergi dan kita dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu energi gerak ke dalam energi panas. Contohnya, roda yang bergerak saling bergesekan akan menghasilkan panas dan akan membuat mesin menjadi hidup. Yang ketiga yaitu energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kita membakar sebuah lilin. Yang keempat yaitu energi cahaya berubah menjadi energi kimia, yaitu fotosintesis yang prosesnya menggunakan cahaya matahari, air, dan juga zat hara. Kemudian diubah menjadi zat yang bernutrisi untuk tumbuhan. Selanjutnya yaitu sumber energi alternatif, yaitu sumber energi yang disediakan oleh alam namun bukan fosil. Sumber energi alternatif ini bersifat ramah lingkungan dan selalu tersedia. Contohnya yaitu seperti energi matahari, energi angin, energi air, pasang surut, panas bumi, dan juga biomasa.
fungsi bagian tubuh pada hewan. Ini yang biasanya terdapat pada hewan saja, hewan di sekitar kita. Yang pertama ada burung. Burung memiliki paruh. Paruh fungsinya untuk mengambil makanan. Yang kedua ada sayap. Sayap gunanya untuk alat gerak. Biasanya pada burung digunakan untuk terbang. Nah, yang ketiga ada ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan. Yang keempat ada cakar. Cakar itu digunakan untuk mencengkram mangsanya. Jadi pada saat burung terbang itu biasanya kalau di bawah ada mangsa langsung dicengkram gitu. Yang keempat ada mata. Mata fungsinya untuk melihat. Dan keenam ada bulu. Burung pasti ada bulunya, itu sebagai pelindung dari kulitnya supaya bisa kayak terkena air panas dia nggak langsung melepuh gitu. Baik, untuk materi selanjutnya yakni tentang bagian tubuh tumbuhan. Di sini ada gambar yang menjelaskan bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada daun, akar, batang, biji, dan bunga. Beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam. Nah, kemudian ini berikut bagian dan fungsi tubuh tumbuhan secara umum. Yang pertama, akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan dan menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan. Jadi akar tumbuhan ini masuk ke dalam tanah, kemudian menyerap zat-zat yang dibutuhkan dari dalam tanah tersebut. Yang kedua adalah bunga, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan di bunga ini terdapat putik dan benang sari yang nantinya akan melakukan pembuahan sehingga terjadi perkembangbiakan. Kemudian ada yang ketiga adalah daun, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Di sana ada zat hidau daun, juga ada stomata. Stomata ini tempat keluar masuknya CO2 yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Yang keempat adalah buah, merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji ini dapat berkecambah. Yang kelima ada batang, berfungsi mengedarkan air mineral yang diserap akar serta zat makanan dari hasil fotosintesis yang terjadi di daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang lain. Yang keenam adalah biji. Biji ini berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Jika biji ditanam kembali, maka akan tumbuh tumbuhan baru yang dari tanaman tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.